Selamat selamat siang semuanya, Bapak Ibu dosen, alumni yang kami hormati dan juga teman-teman mahasiswa yang kami sayangi. Sebelum itu perkenalkan lagi saya Fatan Khoiri 120 21062 yang hari ini akan menemani kita semua dalam acara Semat X Kopi Sore HMTG ITB pada Jumat siang ini. Mungkin sebelum itu saya mau jelasin apa sih itu SEMAT. SEMAT itu adalah seminar Jumat, yaitu salah satu acara seminar di tiap hari Jumat, salah satu acara yang diadakan oleh program studi teknik geologi, dan juga kali ini tuh kolaborasi dengan HMTGG ITB dalam rangka kegiatan kopi sore yang ketiga pada hari ini. Mungkin pertama-tama acara ini akan dimulai oleh kata pembukaan dari Mas Mirzam Abdurrahman. Untuk Mas Mirzam dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Pak Ong ini terima kasih di tengah kesibukan yang luar biasa dalam mengembangkan bisnis, kemudian juga mungkin sedang berliburan ke Indonesia. Berkenan saya todong untuk kemudian berbagi dengan kita semua. Jadi beliau adalah dosen saya, dosen kami semua saya pikir, dan juga sebagai founder dari PT Geoservices yang sudah berkiprah secara internasional. Tema yang saya minta itu juga luar biasa, bagaimana peran geologi menatap masa depan. Jadi dari pengalaman beliau yang sudah sangat panjang, banyak hal-hal yang kemudian tidak bisa kita dapatkan sebelum melaluinya gitu ya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan apa yang tidak bisa kita lihat gitu ya, apa yang tidak bisa kita baca, apa yang tidak bisa dengar. Dari pengalaman Pak Ong itu beliau akan menyampaikan hal-hal apa saja yang harus kita siapkan, termasuk posisi Indonesia dalam kelancah regional dan global itu seperti apa. Sekali lagi Pak Ong, atas nama program studi saya mengucapkan terima kasih ini Pak, sudah berkenan hadir kemudian untuk memberikan wejangan kepada kami semua. Demikian saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mas Mirzam atas kata pembukaannya. Mungkin langsung saja setelah ini akan oleh pemateri itu Bapak Dr. Ong Hanling dalam tema peran geologi masa depan. Untuk Bapak Ong Hanling dipersilakan. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Oke. Ya, saya akan mulai. Mungkin tidak terlalu lama ya saya mulainya, sebab ini saya baru diberitahu 3 hari yang lalu, jadi agak itu. Tapi saya coba aja. Saya coba aja bahwa Indonesia itu bagaimana keadaannya kita sekarang, itu yang penting adalah itu. Indonesia itu bagaimana. Ya. Yang pertama, serba-serbi sahabat ITB. ITB adalah universitas tertua di Indonesia dan sudah berdiri lebih dari seabad. Oh, ini untuk itu toh. Untuk kembali. Oh. Yang ini buat pointer Pak ini. Oh, pointer ya. Serba-serbi ITB universitas tertua di Indonesia dan sudah berdiri lebih dari seabad ya. Apakah yang perlu kita telusuri ya? Peran geologi dalam menatap masa depan ya. Ya, dari sudut geologi berarti termasuk lautan, Indonesia dan negara sangat luas, jauh lebih besar dari negara tetangga. Jadi negara kita adalah paling luas dibandingkan negara tetangga. Jadi kalau disebut kekayaannya, kita sebenarnya yang paling kaya. Kita paling kaya. Lebih besar dari Malaysia, Singapura, Burma, Filipina, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Sri Lanka, Papua, New Guinea. Termasuk adanya Firkan Karangsambu yang jarang dipunyai negara lain. Jadi Firkan Karangsambu ada sesuatu yang penting sekali. Banyak sekolah yang nggak punya.
Jadi orang geolog yang di Singapura sebenarnya kalau dia harus ke field camp Karangsambu, dia akan hadir, akan ikut lah. Sebab field camp itu jarang yang dipunyai oleh universitas. Bahkan Saudi Arabia sekarang memakai orang Indonesia, Lukman ya Pak Lukman, itu lulusan ITB mencari lapangan geothermal. Padahal Saudi Arabia itu minyaknya luar biasa toh. Tapi mereka juga cari geothermal kalau bisa lebih murah ya, lebih murah bisa dipakai air panas saja bisa dipakai udah bagus. Jadi mereka mencoba. Nah mencoba mereka nggak ada orang pakai Pak Lukman yang lulus. Oh ya. Aku ada lulusan itu untuk lapangan Belanda ya. Ya. Untuk memajukan semua ini, Indonesia berbahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Harus berbicara bahasa Inggris. Satu-satunya itu. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris ya udah kita terbelakang sekali. Banyak orang Indonesia berduit. Ini bisa dihapus itu. Apa ya? Ya. Berduit ingin mengirim anaknya sekolah di luar negeri dan tidak di. Jadi sekarang tuh banyak sekolahan di Bandung di itu tuh banyak sekolahan, 20 sekolahan mungkin ada di Surabaya semua tuh yang tidak akan menyekolahkan anaknya di ITB karena dia berduit langsung dia mau keluar negeri. Jadi mereka orang-orang kaya tuh tidak mau ke ITB semua. Di kota besar sebanyak sekolah SD, SMP, dan lain yang berbahasa Inggris. Mereka ingin menyekolahkan anaknya di universitas luar negeri dan tidak di universitas di Indonesia. Bahkan lulusan SMA Indonesia kalau hanya berduit ingin menyekolahkan anaknya di luar negeri. Semua ingin menyekolahkan. Di luar negeri umpama di Singapura, beasiswa bahkan diberikan juga kepada anak-anak SD, SMP. Kalau kita mau sekolah di Singapura, itu orang SD ya kita kalau anak kita pandai itu masuk di Singapura boleh dapat beasiswa ada. Jadi mereka tuh cari orang-orang pintar untuk lagi. Ada kelas 3, 5 nggak boleh diterima dapat beasiswa. Tapi mereka diaturnya di sana terus. Jadi mereka cari yang paling pandai dan mereka boleh masuk. Beasiswa bahkan diberikan kepada anak SD, SMP dari Indonesia dan lain asal mereka student, asal mereka bagus mereka masuk sana. Jadi yang SMP, SMA di Singapura tuh dari Malaysia, di mana sekolah di sana karena mereka top student, mereka dipilih yang paling top lah. Jadi banyak orang Indonesia yang berduit ingin mengidamkan anaknya sekolah di luar negeri dan tidak di ITB. Jadi kita selalu ITB ini nomor satu, tapi nggak ada yang mau ngirim anaknya ke ITB. Kalau mereka berduit, mereka ngirim ke luar negeri, lebih gampang ke luar negeri, lebih dapat dananya. Kita perlu kerjasama dengan DALB untuk mengajukan ITB secara internasional. Ranking dunia ITB sangat rendah. Ya. Kita perlu kerjasama dengan DALB. Mereka ingin sekali karena kita telah berhubungan selama seabad. Namun karena COVID kerjasama sampai sekarang tertunda ya. Saya telah melakukan hubungan dengan dan mereka sangat berminat. Juga Raja Belanda bertemu dengan Presiden Jokowi menyatakan keinginan supaya antara Belanda dan Indonesia ada kerjasama. Sebab mereka ingin juga, sebab mereka udah. Jadi kalau ITB juga harus, rankingnya juga harus tinggi. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang dikenal oleh 60% penduduk dunia ya. Memang dulu tiap negara mempunyai bahasa sendiri-sendiri, bangga karena. Namun sekarang ada berlainan. Kita sekarang bisa sekolah di Belanda atau Prancis tanpa mengetahui bahasa Belanda atau bahasa Prancis. Demikian juga di negara lain. Jadi kita sekolah Belanda itu nggak usah bisa bahasa Belanda. Ya. Itu ada Pak Harsono ya. Sekolah ke Belanda Pak Harsononya sampai bilang, loh dia nggak bisa ngomong bahasa Belanda sama sekali kok bisa Belanda di sekolah. Ya pokok ujian
bahasa Inggris lulus langsung bisa ke Belanda. Di Belanda cuma diajari mungkin 3 minggu bahasa Belanda. Cuma ngajarannya kalau sepeda itu apa? Fiets. Jadi hanya untuk kalau jalan-jalan aja, tapi bahasa utamanya adalah bahasa Inggris. Jadi mereka bisa sekolahkan gitu ya. Ya cucu contohnya orang tuanya sekarang di mana? Freeport ya. Freeport ya. Kita sekarang bisa sekolah, kita sekarang bisa sekolah di Belanda atau tanpa mengenai bahasa Belanda atau bahasa Prancis. Kalau dulu memang kita harus Belanda, harus kalau waktu kita di HBS dulu kalau kita mau harus untuk apa aja diperbolehkan. Maka itu penting bagi ITB menggunakan bahasa Inggris dalam perkuliahannya. Ini akan menjadikan penduduk dunia sekolah di Indonesia. Jadi kalau kita ITB bahasa Inggris, dunia itu akan masuk di ITB. Kita akan dapat mereka berani membayar lebih banyak. Apalagi kota Bandung ya, udaranya bagus. Penduduk dunia sekolah di ITB yang telah bekerja dengan dalam selama lebih dari seabad, sebaik bekerja dengan dalam untuk pengembangan. Orang Eropa dan Israel akan mengenang sekali sekolah di Bandung karena udaranya sempurna. Zaman dulu Belanda menyebut Bandung sebagai Bandung itu disebut dulu Paris van Java. Jadi ada Paris di Jawa. Kota Bandung itu udaranya bagus seperti Paris dan kota-kotanya bagus, jadi mereka sebut Paris van Java. Dengan demikian sebaiknya ITB tidak mendirikan universitas di luar Bandung. Dan terjadi mana-mana universitas di luar negeri tidak punya cabang. Hanya tidak di Harvard juga hanya di Harvard. Kalau kita toh, wah kita bangun di Cirebon, bangun di mana, bangun di Bangga. Wah mereka perlu tidak mungkin siapa lurahnya di sana perlu, wah kita kasih tanah kosong. Ya kita ke sana, kita bangga, wah kita dikasih tanah kosong. Ya tanah sih kosong, tapi bangunan itu lebih mahal. Siapa yang punya duit untuk membangun? Ya kita harus membangun. Nanti bangunannya juga hak guna bangunan setelah 20 tahun harus dijadikan hak milik lah, itu kos lagi. ITB dari mana? Kita ngirim dosen ke sana kos. Kita orang ngirim di sana harus kos, semua kos. Nah kita tuh dapatnya dari mana? Kalau yang di Stanford ya udah di Stanford, tidak punya wah Stanford bagus New York pindah ke Pennsylvania, enggak. Di Stanford semua orang yang mau Stanford ya udah terbaik, tidak ada cabang-cabangnya. Oh ini ya. Ya, ini bahasa Inggris kalau ditekuni oleh 6 memahami. Perlu kan Indonesia bandingkan relatif turis di Indonesia itu relatif kecil. Kalau dibanding ya kita sebut banyak ya, tapi kalau dibandingkan dengan negara lain kecil. Di Indonesia itu 12 juta, Singapura dan Malaysia itu turisme sampai 14 juta. Lebih banyak turis datang sana. Nah turis kalau datang itu tuh pasti kaya. Dia mau nginap di hotel, kita biaya hotel. Dia bisa mengeluarkan uang ini tidak. Tapi di Indonesia sampai di Thailand sampai 42 juta turis yang datang di Thailand. Jadi modal mereka tuh udah cukup besar. Kita melarang. Perbedaan yang kita karena bahasa Inggris yang dipakai di Indonesia lagi kecil. Sebaiknya ITB berbahasa Inggris. Dengan menggunakan bahasa Inggris, ITB dapat langsung bekerja dengan dalam yang sudah lebih dari sahabat. Banyak orang Belanda, Eropa, dan akan sekolah di ITB yang relatif cuacanya sangat baik untuk daerah tropis. Jadi sebenarnya kita harus kalau bisa bahasa Inggris itu udah otomatis kita akan terima dana yang cukup besar.
Jadi kita bisa memberikan beasiswa juga, sebab kita perlu memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang pinter tapi tidak punya duit, itu kita harus pakai. Semua mahasiswa yang pinter tapi tidak punya duit, kita harus sokong. Itu adalah hak mutlak ya untuk memperbesar kita semuanya. Yang berikutnya, nah ini Indonesia itu sangat kaya. Keadaan Indonesia itu sangat kaya. Ini ya kita VOC tahu ya, Verenigde Oost-Indische Company. Jadi itu ada zaman Belanda VOC ya. Zaman VOC itu dengan model company Alphabet, Microsoft, Amazon itu digabung ya. Itu modalnya dia tuh 7,9 triliun, ini juga 7,9 triliun. Ini semua digabung 7,9 triliun. VOC juga sekarang 7,9 triliun. Jadi VOC itu sesuatunya negara pendapatannya luar biasa. Padahal dia semua adalah dari Indonesia. Tanaman, ya kebun-kebun, tanaman di Indonesia. Tapi kalau dibandingkan dengan sekarang 7,9 triliun. Jadi Indonesia itu sebenarnya udah kaya sekali. Jadi, maka itu Belanda jadi dia ingin dapatkan tumbuh-tumbuhan semua yang bisa dia. Jadi ada negara sangat kaya sebenarnya, sangat kaya. Ya kita harus manfaatkan ini. Yang berikutnya. Ya. Ini kalau di luar negeri, Harvard itu ya, sekolah yang tinggi, itu kalau dimintai donasi, karena dia lulusannya Harvard itu sangat kaya ya, dia donasi tiap tahun itu Harvard University 1,4 billion per tahun. Ya ini tiap tahun berganti-ganti, tapi billion. Stanford University 1,4. Padahal cuma satu universitinya, enggak Stanford di 5 tempat, enggak, satu. Harvard satu. University of California di Los Angeles cuma satu. Dapat dananya 786 juta per tahun. Kalau yang Harvard 1 billion. Jadi ini ada Yale University 58. Tiap tahun berganti-ganti. Jadi mereka tuh dapat donasi dari luar itu luar biasa, billions of dollars. Karena mereka dianggap bagus sekali. Nah, ITB bagaimana bisa nggak dapat? Harusnya bisa kalau mau berusaha. Kalau kita top. Jadi nanti dana itu bisa kita cari mahasiswa yang nggak punya uang tapi pinter. Nah, kita kasih semua. Donasi diberikan kepada mahasiswa pinter, bukan yang berduit. Yang berikutnya. Nah, banyak orang yang mendapat beasiswa dari pemerintah akan tetap tinggal di luar negeri. Nah ini toh LPPD, ini toh Indonesia ngasih berapa tahun, bertahun-tahun, tapi mereka nggak pulang. Mana duitnya mana? Duit pemerintah habis di sini juga. Mereka nggak pulang sampai 10-20%, udah tinggal di Amerika, ya udah tinggal di sana aja. Mereka ngambil duitnya begitu aja, karena gampang nggak diapa-apakan. Ya toh, kita sekarang tiap tahun tuh ngirim orang ke luar negeri untuk sekolah di sana, lalu suruh kembali dari dia kalau sekolah di sana 4 tahun, dia harus mengajar, harus bertugas 2 kali 4 plus 2. Jadi kalau dia 4 tahun, dia harus mengajar, harus bekerja 10 tahun. Itu toh. Tapi banyak juga yang nggak mau kembali, yang nggak bisa apa-apa tuh pemerintah juga nggak bisa apa-apa. Padahal itu sebenarnya haknya itu. Jadi pemerintah mengeluarkan duit apa ini? Yang berikutnya, ya. Orang India dipakai disuruh karena berbahasa Inggris. Oh kurang benar, sorry. Ya, orang India dipakai di seluruh dunia karena bahasa Inggris. CEO Google ada orang India, Microsoft ada orang India. Adobe ada orang India. Ini semua orang India dipakai di seluruh negara berbahasa Inggris semuanya. Sekarang banyak yang terakhir ini di Amerika ada orang. Sekarang banyak yang berobat di dokter orang India. Sekarang kalau kita tanya orang Amerika yang sakit keras dan sebagainya,
Juga di Australia mereka sekarang cenderung ya cari dokter yang paling pintar siapa. Lah itu mereka pilih orang India. Luar biasa jadinya. Mereka dapat dana. Yang berikutnya. Memang zaman dulu kita semuanya bangga karena berbahasa Indonesia. Zaman dulu ada lainnya. Tetapi kita sudah waktunya kita harus sekarang berbahasa Inggris lah. Jangan. Ini zamannya berbahasa Indonesia sudah waktunya. Sebab 60% penduduk dunia itu udah berbahasa Inggris ya. Jadi kita harus berbahasa Inggris. Kita memberikan beasiswa juga mereka yang berbahasa Inggris. Mereka yang pandai. ITB di dunia itu rendah. Sangat-sangat rendah. Ya. Jadi, ayo Pak. Jadi usia ITB sudah mencapai lebih dari 100 tahun sejak berdirinya pada tanggal 3 Juli 20 ya. Berbagai catatan prestasi dan karya gemilang sudah ditorehkan. Namun juga tidak dapat sejumlah kelemahan yang harus ditatasi oleh Sivitas Akademi ITB. Untuk ini perlu memperbaiki diri sendiri, tidak cukup mengandalkan nama besar lagi sebagai universitas tua di Indonesia, bahkan Presiden ada. Jadi kita tuh bangga, wah Presiden Soekarno itu Presiden pertama Indonesia tuh dulu ITB. Ya kita bangga. Tapi yang kita banggakan adalah kalau kita punya duit, lebih dibanggakan sekarang. Kita bisa memberikan beasiswa kepada mereka yang tidak punya duit. Nah itu yang kita banggakan. Nggak punya duit tapi pandai, kita harus memberi beasiswa. Itu yang harus kita banggakan. Sebagai ITB dan pengajar untuk memajukan ITB. Halo. Mengapa ITB jadi sahabat paling tua di Indonesia dan di mana Soekarno dididik, namun tidak menjadi top university. Berdasarkan pemerintahan perguruan tinggi Indonesia bulan Agustus 22 oleh Kementerian Pendidikan ITB di tempat pada peringkat kelima. Memang tiap tahun kita berubah ya, kadang-kadang tingkat 2, 3, tapi jarang, hampir nggak pernah tingkat 1 lah. Biasanya tingkat 3, tapi tingkat 5 itu umum. Ya, bahkan ada pernah ITB tingkat ke-9. Tiap tahun memang peningkatan itu berubah-ubah ya. Tapi kadang-kadang itu bisa sampai tingkat ke-9. Ya. Demikian kenyataan studinya yang telah melalui evaluasi nomor 2. Sedangkan ranking THDALF nomor 53. Jadi ini ranking ITB DALF nomor 53 jauh di atas ITB, juga di Asia Tenggara jauh di bawah Universitas Singapura nomor 11. Universitas Singapura aja nomor 11. ITB jauh di bawahnya. Nanyang Technology University 13. Universitas Malaysia aja nomor 59. Universitas Malaysia nomor 1. Universitas Sains Malaysia nomor 1. ITB ranking 313. Jadi jauh di bawahnya. Lah bagaimana? Kita bangga semua, kita orang ITB kita bangga. Tapi bagaimana kalau dibandingkan dengan lainnya? Nah, kita ada ranking yang paling rendah. Tiap tahun memang ranking di itu, tapi in general lah. Kalau di Indonesia pun ITB juga ranking yang pertama dan kedua itu biasanya Gajah Mada dan UI. Yang ranking 1, 2. Indonesia. Memang kadang-kadang ITB bilang, wah
Gajah Mada atau kita yang dirikan. Nah itu coba bangganya Gajah Mada dirikan. Dirikannya bagaimana? Waktu itu zaman Belanda mau diusir, jadi ITB itu pindah dari Bandung ke Jogja. Dan Jogja setelah 2-3 tahun bisa kembali ke Bandung lagi. Jadi bekas mahasiswa yang dari ITB yang di Jogja dijadikan Gajah Mada. Jadi ITB bangga, wah Gajah Mada itu didirikan oleh ITB. Karena ITB boleh kembali ke Bandung. Jadi udah Jogja dilepaskan. ITB bangga, wah yang dirikan Gajah Mada ya. Nah itulah, bangga-bangga tapi nggak punya duit. Yang berikutnya, di seluruh dunia penjajahan adalah umum karena membawa keuntungannya yang luar biasa bagi penjajah, hingga selalu diperlukan suatu revolusi untuk merdeka. Sebagai contoh dari keuntungan penjajah yang beroperasi di Indonesia ada VOC yang selama 2 abad di India Belanda. Keuntungan VOC 7,9 triliun sama dengan total keuntungan 20 modern itu tadi udah gambarnya ya. Jadi VOC itu untungnya tuh contoh ada bahwa Pulau Rem itu seluas 6 km di Maluku ya, itu milik Inggris. Ditukar dengan New Manhattan, sekarang New York. New York tuh ditukar dengan pulau di Indonesia, Pulau Rem tuh. New York loh, ditukar dengan ini Pulau Rem itu punyanya Inggris. New Manhattan yang di New York itu punyanya Belanda. Jadi mereka tukar. Yang di Indonesia digantikan itu ditukar. Karena keuntungan yang sangat besar, banyak sekali orang Belanda yang bekerja di India Belanda karena gaji yang tinggi, hingga mereka juga ingin anak-anak sekolah di Indonesia karena akan jauh lebih murah dan terkontrol. Ini ya berikutnya. Ya ini, pada waktu itu didirikan Eropa sedang Perang Dunia I hingga pemerintah Belanda kekurangan uang maupun tenaga kerja. Jadi waktu itu tuh Perang Dunia Pertama ya di Eropa itu terjadi. Jadi Belanda itu kekurangan uang. Ya. Namun sebaiknya keuntungan yang diperoleh perusahaan Hindia Belanda besar sekali. Sedangkan Indonesia keuntungannya luar biasa. Terutama bidang natural resources dimulai abad ke-17 dan 18, seperti pertambangan emas di Sumatera itu sudah ada. Kalimantan Timah di Bangka Belitung, Singkep di Batubara, minyak juga sudah ada mulai ya. Jadi Indonesia itu keuntungan besar, sedangkan Belanda itu karena Perang Dunia Pertama di sana ya, nggak punya duit. Bagian geologi bisa bangga karena berdiri ITB adalah karena hasil keuntungannya diperoleh pertambangan, bahkan sampai sekarang ya. Maka itu ITB Bandung yang pertama bersifat oleh Waterbout. Yang berikutnya, ITB di dalam kepentingan Belanda. Karena keuntungan yang besar sekali, Belanda ingin mempertahankan Indonesia sebagai koloninya selama mungkin. Jadi karena dia dapat uang dari Indonesia begitu banyak, Belanda ingin mempertahankan. Dia ada di Eropa itu ada Perang Dunia I, tapi dia ingin mempertahankan. Maka itu dia, padahal dia udah janji mau mendirikan ITB. Jadi dia minta uangnya itu dari mana? Yang dirikan ITB itu kita bilang Belanda atau tapi sebenarnya modalnya adalah modal dari Indonesia. Tapi Belanda ya wah modalnya itu, tapi sebenarnya modal Indonesia, bukan modal dari Belanda. Belanda waktu itu perang dunia pertama dia nggak punya duit sama sekali. Karena keuntungan yang besar sekali, Belanda ingin mempertahankan Indonesia sebagai koloninya, sebagai selama polisi penjajah selalu menganggap orang Indonesia bodoh hingga perlu dijajah. Berarti pemerintah Belanda ingin supaya orang Indonesia yang masuk TH di Bandung seminim mungkin. Belanda mempersulit orang masuk perguruan tinggi. Belanda beranggapan bahwa orang Indonesia belum bisa masuk universitas. Orang Indonesia masuk harus lulusan HBS dan harus mengambil pelajaran seperti orang Belanda, sekolah di negeri Belanda, yaitu selain berbahasa Belanda,
juga Inggris, Jerman, dan Prancis menggunakan geografi. Jadi orang Indonesia waktu itu dianggap bodoh oleh Belanda. Karena kalau HBS di Belanda, karena dia di Belanda, dia harus mengambil Inggris, Prancis, dan Belanda, toh, 3 bahasa. Nah, dia juga ngajar di Indonesia begitu. Orang Indonesia nggak bisa 3 bahasa itu dianggap bodoh. Dianggap bodoh. Jadi orang Belanda aja yang bisa. Padahal uangnya dirikan ITB itu uangnya orang Indonesia. Jadi kita tuh ya udahlah, itulah manfaatnya mereka. Anggap kita bodoh, tapi kita yang punya duit. Dengan dia masuk TH Bandung petani tidak oleh ibu ini cuma 2 orang. Indonesia kurang Tiongkok 4 orang dan Belanda ada banyak. Setelah 20 tahun orang Belanda yang lulus dari THB tetap melebihi orang Indonesia di bumi plus Indonesia Tiongkok. Juga setelah 30 tahun berdiri THB tidak memilih profesor orang Indonesia. Semua orang didatangkan dari hal ini dapat diartikan bahwa dia selama ini disokong oleh THB. Teknik Solo Bandung. Jadi mendirikan ITB itu sebenarnya bukan Belanda. ITB sendiri, duitnya itu semua dari ITB sendiri. Duitnya itu semua dari Indonesia. Tapi mereka anggap Belanda punya. Sebab waktu didirikannya itu Perang Dunia Pertama di Eropa. Jadi Belanda itu nggak punya duit. Jadi semua dana harus datang dari Indonesia. Yang berikutnya. Tim pencari dana untuk mendirikan ITB. Karena keterbatasan dana waktu terjadi Perang Dunia di Eropa, padahal mendirikan ITB perlu dana yang cukup tinggi, pemerintah Belanda merasa perlu untuk membentuk suatu tim pencari dana dengan tujuan utama untuk tidak ikut membayar pendirian TH Bandung. Jadi dia harus cari duit, tapi untuk tidak ikut membayar pendirian Bandung. Uang harus dicari dari perusahaan Hindia Belanda yang berbeda. Jadi uang itu semua dari Indonesia. Mendirikan ITB itu uangnya semua dari Indonesia. Tapi mereka bilang Belanda yang dirikan. Tapi uangnya itu semua uang dari Indonesia. Uang harus dicari perusahaan Hindia Belanda. Sebagai pemberitaan terdahulu, pendirian ITB melibatkan 3 tokoh sains Indonesia. Yang mereka bertiga masuk dalam tim dikuatkan mempersiapkan melaksanakan pendirian. Semua lembaga. Jadi semua itu ada. Belanda itu juga pintar, jadi dia anggap dia yang dirikan ITB, padahal uangnya itu semua dari Indonesia, hasilnya dari Indonesia. Ya, berikutnya. Nah ini, tim pencari dana untuk mendirikan ITB, ini semua orang. Ini dicari orang-orang kaya yang berada di Indonesia. Jadi orang Belanda juga yang ada. Ini semua ada. Ini Presiden Batavia, ini semua ada. Orang Pokenhek semua ini yang mendirikan, yang punya dana, yang membiayai ITB lah ini. Orang-orang ini. Yang membiayai. Itu. Perang Dunia Pertama itu kekurangan dana ya. Karena di Perang Dunia Pertama di Eropa, Belanda itu kekurangan dana. Yang ngambilnya uang dari Indonesia. Yang banyak uangnya karena itu. Indonesia punya batu bara, punya macam-macam lah. Yang berikutnya, untuk menaikkan ranking ITB menjadi top university di Indonesia, ITB perlu melakukan perubahan drastis seperti mencari dana bukan nama. Jadi kita cari dana bukan nama. Nama ITB udah cukup besar, tapi sekarang nama itu wah jago kita. Tapi dananya mana? Kita punya orang-orang yang udah umur 80 tahun itu, mana dananya? Mana dananya? Kalau perkuliahan dalam bahasa Inggris, banyak orang yang akan memilih ITB daripada ke luar negeri ya. Menyebarkan ekspor tenaga lulusan ITB akan sangat bertambah karena menguasai bahasa Inggris. Menyebabkan orang asing kuliah di ITB karena climate yang baik, hingga income negara juga bertambah. Jadi ITB itu udah, lokasinya udah bagus-bagus, jadi kita bisa harus datangkan orang asing yang punya dana. Jadi harus membayar lebih banyak. Nah, uangnya itu kita pakai untuk membayar beasiswa kepada orang Indonesia yang tidak punya dana tapi pinter. Kalau sekarang, wah ini anaknya menteri, harus diterima lah. Ya udah, ini anaknya siapa? Ketua ITB, harus diterima. Enggak, yang diterima harus orang pandai. Nah itu. Oke, berikutnya.
Nah ini, untuk menaikkan ranking perlu mahasiswa pandai bukan kaya. Itu yang penting. Ini adalah yang penting semua. Nah itu umpama Stanford ya. Stanford itu punya hospital yang memberi keuntungan sangat besar karena peralatan modern dan tenaga dokter yang canggih. Jadi Stanford itu punya hospital yang luar biasa. Orang banyak yang datang sehingga dia mendapatkan income yang tinggi. Bukan karena dia hospital lalu dia income tinggi sehingga dia bisa membiayai Stanford. Karena dia adalah dokter-dokternya yang penting, yang pandai sekali. Jadi mereka semua tuh kepandaian yang dipentingkan daripada keuangan yang diminta. Seperti kalau di Belanda kuliah berbahasa Inggris, tetapi uang sekolahnya bisa sampai 2 kali, sampai bahkan 10 kali lebih bagi mereka bukan penduduk EU. Di USA mereka yang dari state lain akan membayar 2 kali sampai 3 kali dibanding mahasiswa dari state lain. Nah ini adalah itu dan yang dipentingkan adalah kepandaian, bukan itu ya. Oke, berikutnya. Nah ini bahasa Inggris adalah bahasa komunikasi di seluruh dunia yang makin nyata ya. Bahasa Inggris sekarang menjadi bahasa dunia yang makin nyata. India merupakan negara terbesar di dunia memakai bahasa Inggris sebagai bahasa nasional ya. India ya. Semua acara TV internasional berbahasa Inggris, termasuk dari semua negara di Eropa dan juga China meskipun negaranya tidak berbahasa Inggris. Jadi Cina juga tidak berbahasa, tapi mereka internasionalnya berbahasa Inggris. Dosen ITB semua sudah menguasai bahasa Inggris, tetapi tidak secara internasional hingga waktu bicara di luar negeri untuk presentasi ceramah, ada kalanya suka menggunakan seperti asing. Sekarang ITB menerima sisi internasional umpama dari Malaysia dan namun mereka harus bicara bahasa Indonesia. Itu mereka terima dari Malaysia, tapi katanya harus bahasa Indonesia. Lah bangga kita orang Indonesia bahasa Indonesia, tetapi artinya adalah cost-nya itu, cost-nya berapa? Yang berikutnya. Nah itu, demi kemajuan ITB, sebaiknya ITB memberikan kuliah dalam bahasa Inggris. Seperti halnya di negara-negara non-speaking English seperti Belanda dan Perancis. Lulusan SMA Indonesia sekarang bisa sekolah di Belanda karena memakai bahasa Inggris. Jadi mereka tuh bisa, orang Indonesia yang pandai bisa langsung ke Belanda, nggak usah ngomong itu, tapi harus ngomong bahasa Inggris, nggak usah ngomong Belanda. Dapat dimulai secara bertahap, mau dimulai untuk kuliah S2 dan S3, kemudian S3 kalau ada mahasiswa asing. Hal ini dapat dilakukan dosen-dosen ITB paham bahasa Inggris dan teks tugasnya adalah bahasa Inggris. ITB juga bisa melakukan secara bertahap, dosen mana yang sudah siap dengan bahasa Inggris. Untuk juga geologi, bahasa Inggris sangat diperlukan karena sifatnya adalah internasional. Jadi kalau geologi itu internasional, jadi kita harus berbahasa Inggris yang internasional. Oke, yang berikutnya. Nah ini, kita harus menaikkan ranking ITB itu harus penting sekali. Nah, rankingnya. Ya, menaikkan ranking ITB akan mempunyai side effect yang besar sekali. Banyak orang yang kaya ya di Indonesia sekarang mengira anaknya ke luar negeri akan masuk ITB dan ini akan membantu ke luar negeri. Kalau orang yang rankingnya besar sekali, banyak orang yang kaya yang sekarang tuh kalau dia kaya, dia mau ngirim anaknya ke luar negeri. Tapi kalau ranking ITB tinggi sekali, dia akan tetap memasukkan anaknya ke ITB. Pasti dia masuk. Tapi sekarang dia anggap ITB kurang bagus. Jadi dia cenderung untuk ngirim ke luar negeri.
adanya foreign student akan otomatis menaikkan ranking ITB. Paling tidak kalau kita punya foreign students banyak ya, itu otomatis akan menaikkan ranking ITB juga. Jadi kita harus menerima foreign students itu. Karena ini menaikkan ranking ITB dan mereka juga akan banyak. Dan itu Bandung ada Parais Manjaba, jadi udaranya sudah cukup bagus. Jadi kita, kalau kita tuh sekarang, wah kita bangga bisa mendirikan di Cirebon. Kita tanahnya dikasih di Cirebon, gratis. Itu. Ya tetapi tanahnya itu nanti hak guna bangunan 20 tahun lagi harus jadi hak milik. Nah itu kosnya berapa? Bangunan kita harus bangun juga kosnya berapa? Kita harus ngirim dosen kita ke Cirebon juga kosnya berapa? Semua itu tuh kos. Nah, kita bangga kita bisa dirikan sana. Cirebon juga minta kita dirikan di sana. Ya Cirebon minta, kita bangga. Ya nggak usah ngirim orangnya ke sini. Tapi kosnya bagaimana? Oke, pergi. Nah ini yang udah mau pensiunan ini penting ini yang udah mau pensiunan. ITB namanya sudah bagus sehingga tidak perlu cari nama. Yang perlu ada cari dana, baik untuk ITB sebagai top university maupun untuk kemajuan. Salah satu yang penting ada terima kasih kepada dosen-dosen yang sudah pensiun dan kekurangan dana untuk biaya hidupnya. Sekarang kita dapat 4 juta per bulan untuk keluarga suami istri ya. Kalau kita suami istri itu dapat 4 juta. Namun kalau salah satu meninggal kita juga dapat 2 juta. Kalau salah satu untuk mereka yang sangat tua di atas 8 kemungkinan besar akan kekurangan. Ya memang ini terserah anaknya kalau udah tinggi sekali ya enggak. Tapi kalau udah 80 tahun ya kebanyakan kekurangan lah. Kalau 80 tahun ke atas. Sebagai contoh, sebagai penjual pertama itu membantu kebutuhan teman-teman di lewat Pawestri. Ya Pawestri itu adalah yang sekarang dana-dana yang untuk orang-orang tua yang di Sokomo. Nah ini saya pernah, sebagai contoh saya sebagai individu bersama istri ikut membantu kebutuhan teman-teman di lewat badan bantuan dana, dosen yang kekurangan. Tokoh Pak Islam Putra dan Ibu Harsono, Bengko Prawiro. Ya. Istrinya Pak Harsono ya. Antara lain saya pernah bantu Ibu Dodi Pesani, rektor ITB ya. Rektor ITB pernah ingat ya, itu yang sudah tua lah, dokter rektor ITB ya. Ada hal itu. Saya pernah bantu Ibu Dodi Pesani, rektor setiap bulannya selama 10 tahun dan juga waktu sakit. Itu saya nyokong per bulan pada mereka. Juga saya bantu Ibu Haryati Sepakat yang juga rektor ITB yang hidup sendirian setelah Bapak Haryati dan anak satu-satu meninggal. Jadi ibunya hidup sendiri, bapaknya meninggal, anaknya juga meninggal, perempuan. Apa? Nah, saya membantu tiap bulan selama lebih dari tahun. Nah ini sebetulnya menurut saya ini dapat dikatakan memalukan. Kita dari ITB nggak bisa bantu bagaimana? Bagaimana kita nggak bisa bantu? Dananya itu dari mana? Jadi kita harus cari dana. Pak, misi suara Bapak kadang kala ada, kadang enggak. Soalnya kadang di bawah, kadang di atas. Ini aja Pak ya. Oke. Masuk kantor. Oh, ya. Ya ini sebenarnya saya nggak mau masukkan ini, tapi ini ada kenyataan. Jadi saya terpaksa masukkan ini supaya kalian juga tahu bahwa kita tuh harus bantu dosen-dosen kita yang sudah berumur itu, yang sudah berumur tapi tidak punya dana. Kalau kita udah 70 tahun, 80 tahun, anak tidak punya bagaimana? Kita juga harus membantu mereka. Dananya itu dari mana? Nah ini saya sebenarnya tidak mau menyebutkan, tapi dia kenyataan.
Jadi Pak Wesli, saya membantu mereka tiap bulan saya bantu. Mereka masuk rumah sakit kita bantu. Karena ITB nggak bantu. ITB belum nggak punya dana. Nggak punya itu. Jadi kita harus bantu mereka lah. Jadi saya nggak pernah nyebutkan ini pertama kali. Tapi ini bisa bicara dengan Pak Ibu Harsono lah. Ibu Harsono saya dekat sekali dengan mereka. Ini bisa. Yang berikutnya, sekarang keadaan memang sulit dengan kenaikan mata uang US-nya tidak menentu. Apalagi sekarang, US dollar itu tidak menentu, ya toh. US dollar sekarang naik, sedikit-sedikit kita beli obat, wah langsung naik karena obatnya dari luar negeri toh. Nah ini juga tambah itu, sehingga ada sekarang di mana mata uang sudah sangat menonjol dibanding rupiah, hal ini sangat mempersulit pengobatan bagi mereka yang kekurangan. Udah umur 80 tahun bagaimana? Untung sekali kita mempunyai Pak Mirsan yang merasa bertanggung jawab hingga Pak Wesli merasa terbantu. Pak Mirsan. Ya Pak Mirsan, saya bicara dengan Ibu Harsono. Ibu Harsono bilang Pak Mirsan kembali. Ya itu kalau kebetulan Pak ada orang yang baik ya udah kita kebantuan. Tapi kalau enggak ya itu kita itu. Karena kita tujuan kita ITB juga harus cari dana, harus cari mahasiswa yang pandai. Mahasiswa yang nggak punya duit harus kita kasih bantu. Oke, pesta bersama antara ITB dengan Jalsa. Untuk mereka sahabat antara ITB dan akhir tahun 12 akan diaplikasi bersama. Untuk ini pihak Jalsa mengeluarkan 2 tulisan dan apresiasi. Ini satu tulisan yaitu The History of Dividend, Who the Abundant Doesn't Have, and Bang Sengostan. Yaitu saya kenal dengan Albert Fish, saya pernah ketemu dia. Sedang dari press keluar buku Teknika Khusus ke Bandung karena aset pengajar dengan daftar pustaka yang luar biasa banyaknya sampai 1.100 lembar, sesuatu yang tidak umum. Karena akan melakukan perayaan bersama, kedua telah dan itu saling puji memuji. Jadi buku itu cuma memuji dalam memuji Indonesia, Indonesia memuji dalam. Tapi dananya di mana? Yang penting itu dananya itu di mana? Puji memuji senang, tapi dananya di mana? Bekerja sama terbersahabat dalam menguntungkan kedua pihak. Yang berikutnya, ITB sekarang menerima seperti dari Malaysia dan Timor Leste, tetapi mereka perubahan Indonesia. Salah satu perubahan drastis yang diusul di sini adalah menggunakan bahasa Inggris dan perkuliahan untuk menarik mereka yang punya background bahasa Inggris. Nah itu, kalau bisa kita bahasa Inggris juga perkuliahan, sehingga kita menarik orang-orang dari Eropa untuk sekolah di sini. Mereka punya dana, mereka tidur di hotel. Jadi kos kita Indonesia tuh sekarang turisme paling sedikit, 12 juta per tahunnya ya. Dibandingkan Singapura 14, Malaysia 14. Thailand 44 juta per tahun yang datang ke Thailand. Jadi mereka pakai hotel, pakai ini, pakai kendaraan. Orang turis semua karena mereka kaya. Indonesia nggak bisa dari 12 juta yang ke Indonesia tuh kira-kira 6 juta ada yang di Bali tok. Yang di pulau-pulau itu nggak ada. Di Bali ya mereka udah biasa ya 6 juta. Tapi ya udah kita negara cukup besar dan juga punya macam-macam, maka itu dulu juga zaman Belanda saya kenal Indonesia. Jadi Indonesia ada sesuatu yang kita harus banggakan tuh juga bahwa kita tuh kaya, negara itu yang kaya sekali. Indonesia tuh. Jadi kita harus memanfaatkan itu. Oke, berikutnya. Nah ini cerita terakhir mungkin bisa didengarkan. Ini cerita terakhir ada kenyataan. Ini kenyataan aja didengarkan, ini bersuara kok. United States imports oil from Saudi Arabia caused
The United States imports oil from Saudi Arabia, cars from Japan, TVs from Korea, and whiskey from Scotland. So what do we import from India? We import people, really smart people. And as you're about to see, the smartest, most successful, most influential Indians who migrated to the U.S. seem to share a common credential. They're graduates of the Indian Institute of Technology, better known as IIT. Made up of 7 campuses throughout India, IIT may be the most important university you've never heard of. This is IIT Bombay. Put Harvard, MIT, and Princeton together, and you begin to get an idea of the status of this school in India. IIT is dedicated to producing world-class chemical, electrical, and computer engineers. With a curriculum that may be the most rigorous in the world. Getting here is the fervent dream of nearly every schoolboy. With a population of over 1 billion people in India, competition to get into the IIT is ferocious. Last year, 178,000 high school seniors took the entrance exam of the JEE. Just over 3,500 were accepted, or less than 2%. Compare that with Harvard, say, which accepts about 10% of its applicants. The IITs probably are the hardest school in the world today, in the whole world. To the best of my knowledge, more significant when you say the impact that IIT graduates has been on the American technology revolution. Far greater than most people realize. Microsoft, Intel, PCs, Sun Microsystems, you name it. I can't imagine a major area where Indian IIT engineers haven't played a leading role, a leading role, of course, the American consumer and the American business, and was the beneficiary of that. It isn't just high tech. The head of the giant consulting firm McKinsey & Company is an IIT grad. So is the vice chairman of Citigroup and the former CEO of U.S. Airways. Fortune 500 headhunters are always on the lookout for that IIT degree. So they are favored over almost anybody else. If you're lost walking in for a job, you won't have as much reassigned credibility as you do if you're an engineer from IIT. 90% of IIT students are male, and the young men we met in Bombay know they're hot commodities. The American companies love the kids from IIT. So it can be a ticket to another way of life. And a ticket out of India. How many of you think that you're going to end up in the United States? That's not the way it was supposed to be. I don't want something to be fun. Nehru, India's first prime minister, created IIT 50 years ago, just after independence, to train the scientists and engineers he knew the nation would need to move from medieval to modern. He never imagined India would be supplying brain power to the whole world. Would you say that IIT graduates are India's most valuable expert? Yes, undoubtedly. Ken Ram, one of India's leading journalists, says that because the stakes are so high, a kid starts preparing early. Age 7, 8, 10, by the time you know whether you made it, first or not. So it means about age, they grade, and then they go to school. Regular school, regular school. 4:30 to 8 a.m. Are you saying they do that every day? Yes, every day for that period. 2 years. Starts with 11 and 12. We do nothing but study. And parents hover and push and threat. I normally stay up all night on study for my exams. How many hours? It is close to 6 hours. 6 hours of testing, then an excruciating month-long wait for the results. You can run up on the web and you can follow it out. I'm not the family to get a letter. But it's on the web so everybody knows. Yeah.
Right, so first I enjoyed in the country. So if you were 2,999, everybody knows. Because the highlights, you have to do those words. You were one of them? Yeah, but somewhat, yeah. What number? I was on 92. You put your picture in the paper? The writing isn't just an ego trip. The top kids get to choose which campus they want and which major. It's a big deal. Narayana Murthy, founder of the huge software company Infosys, is known as the Bill Gates of India. What about your own son? Well, my son, he wants to probably want to do computer science at IIT. To do computer science at IIT, you have to make that 200. And he can do that, so he went to Cornell instead. Think about that number. A kid from India living in Ivy League University is a safety school. That's how smart these guys are. I do know cases where students who couldn't get into computer science at IITs, they are got a scholarship at MIT, at Princeton, at Caltech. Yes, sure. Ya, itulah India. Jadi dia import alat-alat semua, dia import kecuali itu university ini. Dia punya 6 tempat. Jadi di tempat lokasinya jauh-jauh ya. Seperti jadi daerah ini orang-orang di daerah ini bisa sekolah ini, orang ini bisa sekolah. Tapi yang paling pandai diambil. Sehingga dia ekspor semua. Pesawat dia import, semua kereta api dia import semua, tapi dia ekspor manusia. Nah kalau kita bisa dari ITB kita ekspor, wah luar biasa. Jadi orang banyak ingin sekolah tapi ekspor langsung. Nah itu sekarang India ada satu, dia punya 6 sekolah, lokasinya jauh menjauh, tapi mereka ekspor semua. Jadi mereka kebanggaannya luar biasa. Sekarang orang kalau mau dokter di Australia, umpama ada dokter ya, dia cari dokter, tapi dia tahu ini dokter Australia, ini lulusan mana. Tapi dia tahu orang ada India, dia coba di sana. Jadi sekarang mereka yang dari India tuh dokternya juga tambah laku. Karena mereka tahu bahwa orang ini memang benar-benar pandai untuk belajar. Nah sekarang ITB juga harus meniru sedikit dah, paling enggak itu. Udah kita nggak usah cari mau dirikan di Cirebon, mau dirikan di Sumatera, sekolahan lagi. Udah di Bandung cukup bagus. Kita perbesar itu datanya semua ada modal itu. Sebab 60% orang itu tuh ngomongnya Inggris, jadi Inggris adalah harus mutlak lah. Saya kira itu aja, kecuali kalau ada mungkin sebagian pertanyaan atau mungkin kurang itu. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Dr. Ong Han Ling atas materi yang telah diberikan. Mungkin saat ini kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin buat teman-teman Bapak-bapak yang ada di saat ini yang hadir dalam acara ini, boleh ditanya kepada pemateri kita Bapak Dr. Ong Han Ling, dipersilakan. Ya. Oke, mungkin buat Pak Erwin. Ya. Sorry saya nggak banyak itu karena saya cuma verifikasi tiga hari yang lalu suruh ngomong ini. Jadi saya waktunya nggak banyak untuk prepare. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dulu muridnya juga Pak Ong. Saya angkatan 94. 94 ya. Pak, saya ingin menanggapi paparan Bapak dan juga sekaligus menyetujui begitu ya bahwa
kalau Anda pernah ke luar negeri dan cita-citanya ingin ketemu bule, bisa dalam sehari itu Anda nggak ketemu sama sekali orang bule, dan Anda melihat orang India. Terutama kalau di Australia, bisa tuh dalam sehari Anda nggak ketemu bule sama sekali. Yang dilihat hanya orang India saja, betul ya Pak? Ya. Nah, cuman maksud saya begini Pak Ong, bahwa lulusan dari satu negara memang harus pintar untuk berhasil di perantauan, itu satu hal. Tapi kan kita juga perlu seimbang bahwa alasan orang untuk bermigrasi mestinya karena kepepet. Kalau India tidak sekepepet itu, mungkin dia tidak akan bermigrasi. Bukankah itu kemudian menjadi berbenturan dengan pernyataan Bapak sebelumnya bahwa Indonesia itu kaya gitu? Bahwa sudah selayaknya negara yang memang kaya, tidak banyak imigrannya begitu. Lebih banyak yang masih ingin berjuang di negaranya sendiri dan kemungkinan berhasil. Dan itu kan memang terbukti kalau kita ke India mungkin di beberapa tempat jauh lebih tidak enak suasananya dibanding di Indonesia. Mungkin itu Pak, ada kontradiksi itu yang saya minta pendapat Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Kalau saya anggapannya demikian ya, kalau India itu semua import, alat-alat semua hampir import lah. Dia nggak punya alat. Nah modalnya dia itu apa? Nah dia cari modal ini. Dia mendirikan universitas di 4 lokasi yang khusus untuk orang yang miskin, khusus orang pandai. Nggak orang yang kaya, orang pandai. Jadi lokasinya lain-lain. 6 location, lalu dia lulusan ini dia ekspor. Nah itu. Jadi kalau kita mau ekspor apa? Nah, dulu Indonesia juga waktu zaman Belanda juga kita ekspor apa ikan, itu semua kita ekspor. Kita kaya karena itu. Ya, VOC itu kaya karena kita ekspor semua sama negara. Jadi kita harus ekspor yang kita punyai ya. Nah, kita sekarang apa? ITB kalau mau pinter ya udah kita ekspor yang pinter-pinter aja. Supaya kita punya modal tersendiri. Nanti dari yang pinter itu kita bisa membangun sesuatu yang teknologi yang modern, ya udah kita ekspornya teknologi yang modern. Tapi dasarnya adalah pengetahuan kita dulu. Jadi kita tuh sebenarnya negara Indonesia bukan negara miskin lah, negara kaya. Dibandingkan Belanda itu Belanda nggak punya apa-apa. Tapi dia tetap menjajah kita ya. Dia juga sekarang kalau kita ajak kerjasama mau dia. Nah kita coba kita kerjasama dengan mereka. Dalef, saya pernah ke Dalef, dia ingin. Sebab dia bilang dengan Indonesia udah 100 tahun. Jadi sebaiknya kita kerjasama. Coba ranking ITB sekarang 300-400 dibandingkan dengan Dalef yang jauh lebih banyak. Jadi kita sebaiknya kerjasama dengan mereka lah. Jadi kita cari yang sebaiknya dari kita tuh apa. Kita manfaatkan gitu. Belanda sekarang nggak usah orang bahasa Inggris, nggak usah orang bahasa Belanda, asal mau ke sana. Perancis juga sekarang juga begitu. Asal mau sekolah di sana, mereka akan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris adalah suatu yang mutlak lah. Sekarang kita harus belajar mutlak sehingga kita bisa ekspor, kita bisa berbuat segala sesuatu lagi. Saya ingin itu supaya ITB itu juga bahasa Inggris sehingga orang asing masuk ke sini juga bisa gampang gitu loh. Mereka akan itu sebagai bahasa Inggris adalah bahasa mutlak lah, nggak bisa kita bantah-bantah. Itu bahasa Inggris terutama Pak. Menurut banyak. Ya kesempatan itu. Kesempatannya macam-macam lah. Bahwa kita paling pandai, tapi kita kalau bahasa Inggris ya kita bisa buka banyak kesempatan ya. Oke, terima kasih Bapak Ong. Buat Bapak Erwin, apakah ada tanggapan lagi? Oke, baik. Terima kasih Pak Erwin dan Bapak Ong atas jawabannya. Mungkin masih dibuka sesi tanya jawab buat teman-teman dan bapak-bapak sekalian yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Saya ada presentation, ini presentation untuk membantu kita yang pensiunan sekarang.
ada presentation tapi wah nggak banyak, ada 2 halaman mungkin bisa dipakai. Kita yang pensiunnya yang udah umur 70 tahun ya, mungkin udah umur 80 tahun itu bagaimana nanti kalau kita kekurangan pensiun itu lah. Jadi itu kita semuanya lah, atau yang tua-tua ini udah kalau udah pensiunnya, sebab kalau satu meninggal kalau kita cuma dapat 2 juta per bulan ya. Nah ini kalau kedokteran terus sekarang juga nggak gitu gampang ya. Memang kita harapkan anak, tapi kalau anaknya cuma 1 atau anaknya nggak ada bagaimana? Jadi kita harus mencari dananya ini. Oke. Apa? Perlu nggak itu dilanjutkan? Apa? Perlu. Nah ini kita yang tua-tua ini perlu. Oke. Oke, mungkin saat ini akan dilanjutkan untuk presentasi kembali buat materi selanjutnya dari Bapak Ong. Dipersilakan. Ya. Nah ini, para orang itu kita perlu dana ya. Kalau kita anak kita udah banyak atau beberapa ya mungkin enggak ya. Tetapi ini kalau kita nggak tahu ya, udah umur 70 ke atas, jadi kita juga perlu dana. Kalau anak kita cuma 1 atau nggak punya anak juga perlu dana lah. Ini yang ini supaya sangat mendukung dana. Sebab kita juga apa ya, para ini pernah minta bantuan kepada diri namun jawabannya negatif ya. Para ini yang udah 70 tahun 80 tahun negatif. Ini tidak terbatas pada para dosen saja, tetapi banyak pegawai tinggi yang juga pensiun ya, sudah tua. Itu bisa membantu. Hal ini terlihat dengan misalnya tokoh-tokoh ITB dan keluarganya yang sangat kekurangan tanpa bantuan dari sama sekali. Lah itu yang saya pernah katakan, saya pernah bantu rektor ini, rektor itu, karena ITB nggak punya bantuan sama sekali. Waktu mereka meninggal juga kita nggak punya. Jadi kita sekarang harus berpikir bahwa kalau udah 70 tahun, lalu bagaimana gitu. Mungkin 70 tahun nggak, atau yang 80 tahun boleh juga. Tapi kita harus perhatikan ini. Berikutnya, harus punya dana. Sampai sekarang itu cari nama. Terus tanpa punya dana. Nah, kita bangga, Soekarno ada lulusan ITB dan bangga bahwa ada ex-ITB. Bangga bahwa SBY, BK, Hatta, Raja, dan Sektor asing mau menerima doktor honoris causa dari ITB. Kita semua bangga. Tapi yang kita perlukan kalau udah tua ini, udah 80 terus dana yang diperlukan juga. Nah itu bagi kita harus, itu yang berikutnya. Yang sekarang diperlukan ini ada mencari dana, bukan cari nama saja. Itu dananya. Nama itu sudah sahabat, sudah sangat terkenal, jadi harusnya mencari dana juga bisa dengan mudah. Jadi kita udah sahabat toh. Jadi kalau udah nama kita udah terkenal, jadi sekarang harus cari dana. Nah seperti yang kita bicarakan di India itu juga mereka cari dana. Mereka nggak bisa ekspor apa-apa, tapi bisa cari dana. Mereka dirikan khusus untuk mencari dana itu. Nah, mungkin mereka setelah beberapa itu sekarang sangat berhasil. Jadi mereka dapat dana karena mereka sekolahnya pinter-pinter. Jadi India toh bukan negara yang punya minyak dan sebagainya. Kalau Saudi Arabia punya minyak dan India toh enggak. Tapi mereka punya cari lain. Jadi bukan bahwa orang India itu pinter, tapi mereka cari ke sana, arahnya ke sana. Tapi kalau
yang pandai itu semua orang saya kira pandai. Di Indonesia juga banyak orang yang pandai. Di semua negara juga banyak. Nah itu khidmat. Mereka memanfaatkan itu. Orang-orang pandai mereka memanfaatkan. Nah, hal ini berhubungan ranking ITB yang di Indonesia rata rendah, apalagi di dunia sangat-sangat rendah. Sehingga banyak orang Indonesia yang kaya tidak mau masuk ITB, mereka dari high school langsung ke luar negeri. High school sekarang di Indonesia itu ada berapa? Di Jakarta aja mungkin ada 25. High school yang langsung untuk luar negeri, bukan untuk sekolah di ITB. Langsung orang ke luar negeri. Jadi langsung high school, langsung mereka ujian langsung ke luar negeri. Dan juga yang PDB yang dibantu oleh pemerintah, toh, kalian harus ke luar negeri, nanti kita harus mereka nyumbang 2N+2 toh. Jadi mereka 4 tahun sekolah di luar negeri, 10 tahun harus ngajar, harus kerja di pemerintah. Itu mereka banyak yang nggak pulang, 20-30% nggak pulang. Juga Indonesia nggak berbuat apa-apa itu, mereka nggak pulang. Cuma bisa, wah ini rugi, tapi nggak berbuat apa-apa. Jadi seakan-akan uang itu nggak dimanfaatkan semestinya gitu loh. Ya toh, banyak orang Indonesia yang keluar negeri toh nggak kembali sini, padahal mereka harus kembali untuk kerja di Indonesia toh, tapi mereka nggak kembali. Tapi pemerintah juga ya udah, mungkin aja. Juga lu saya bisa langsung meneruskan ke luar negeri seperti ke Belanda dan Perancis, meskipun mereka tidak mengenal bahasa Belanda. Jadi Belanda dan Perancis dulu, kalau kita mau ke Belanda, kita harus baca Belanda. Tapi sekarang enggak, mereka tahu. Dulu kita kalau mau ke Belanda harus bahasa Belanda, harus belajar bahasa Perancis, harus. Tapi sekarang enggak. Udah nggak usah bahasa Belanda juga nggak apa-apa. Ke Perancis juga gitu. Udah ada bisa sekolah itu, mereka akan ngajarnya bahasa Inggris. Jadi mereka menyesuaikan. Jadi umpama kita bangga, Cirebon minta kita bangun di sana. Cirebon bangga memberi tanah untuk pembangun kampus, namun tanah diberi berdasar hak guna bangunan. Setelah 30 tahun biayanya akan sangat mahal untuk dijadikan hak milik. Dan sebagai hal ini semua diterima oleh ITB. Memang tanahnya murah sekarang itu, tapi setelah 30 tahun nanti dijadikan hak guna bangunan, hak milik. Nah itu hak milik itu mahal sekali. Nah itu bagaimana pembayarannya? Kita bangga di Cirebon, mereka tanya. Tapi sehabisnya ya udah di Bandung saja, mereka yang mau sekolah dari Cirebon dikasih biaya untuk sekolah di sini. Jangan kita masuk di Cirebon untuk sekolah juga, kosnya di sana lebih tinggi daripada kalau sekolah di Bandung. Ini harus kita lihat ekonomisnya lah. Ekonomisnya itu yang menguntungkan, yang bagaimana kita menguntungkan secara keseluruhan. Itu yang penting bagi kita semua. Oke. Nah, itu. Risiko demi percaya yaitu membangun ITB bisa diterima oleh ITB. Dengan demikian, Almi bisa minta supaya ITB membuat peraturan yang mengatakan bahwa jika staf dosen meninggal maka pensiun, ITB akan dikeluarkan ke dana status. Nah ini saya punya teman-teman ini udah yang umurnya 80 tahun ke atas. Jadi kita bisa nggak kita ngumpulkan suatu dana sehingga kalau yang meninggal di atas 80 kita bisa mengumpulkan 100 juta. Ya waktu itu terjadi dengan Pak Sukendar, Pak Sukendar ya. Oh, enggak, Pak Sukendar itu waktu itu masuk rumah sakit. Ya toh. Saya waktu itu bilang, aduh, saya nyumbang 10 juta. Saya bilang dia harus dapat 100 juta. Ya harus masuk rumah sakit. 100 juta, asal kita minta aja, kita harus minta. Semua bekas murid-murid ditulis ya, itu pokok alumni ditulis ya. Dalam waktu 2-3 minggu dapat 100 juta lah untuk membayar Sukendar. Dalam waktu
itu karena kita minta. Donasi itu kita harus minta. Donasi akan diberikan kalau mereka tahu bahwa ini bekas dosen saya, bekas ini, mereka pasti akan nyumbang. Jadi itu banyak yang kita itu, tapi kalau nggak diminta ya nggak ada yang nyumbang. Waktu itu dalam waktu 2-3 minggu diminta toh, siapa yang tahu dengan pakaiannya dapat langsung tuh 1 juta dalam waktu 2-3 minggu. Apa? Itu yang saya ketahui. Itu aja. Terima kasih deh. Terima kasih. Oke baik, terima kasih sekali lagi buat Bapak Dr. Ong Hangling atas materinya. Kembali lagi kita buka sesi tanya jawab bagi teman-teman bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Mungkin bagi yang di Zoom juga bila ingin bertanya silakan raise hand saja, nanti akan kami beri persilakan untuk bertanya. Oke, sudah ada penyanyi dari Zoom yaitu Bapak Andri Subandrio. Buat Bapak Andri dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya, Pak. Selamat siang Pak Ong. Ya, halo Pak Ong, Pak Mirzam, dan teman-teman. Siang Bapak, aman Pak. Silakan Pak. Untuk Ya pertanyaan. baik, ya baik. Apa yang diungkapkan oleh Pak Ong benar sekali bahwa memang para pensiunan, ya, saya baru saja pensiun tanggal 24 September yang lalu, 65 Pak. Jadi saat ini saya ngomong nih sebagai pensiunan nih. Baik Pak. Jadi kalau saya pikir, saya kira kita memang perlu dana ya dalam hal apapun ya, termasuk untuk berbagai kegiatan baik akademis ya maupun non akademis di paling tidak lah untuk prodi teknik geologi itu. Namun yang saya perhatikan bahwa kita itu secara bersama kita belum pernah membuka suatu usaha gitu Pak, membuka peluang usaha ya, usaha bersama yang digerakkan oleh prodi gitu ya, oleh prodi itu. Nah ini sebagai contoh misalnya saja jurusan tetangga kita tambang itu dia punya satu wadah namanya Bina Pertambangan Pak. Nah Bina Pertambangan ini mengerjakan proyek yang katakanlah banyak di antara dosen-dosen yang mempunyai peluang untuk proyek yang kemudian ya sebagian itu dikerjakan bersama gitu untuk lintas paling tidak lintas KK atau lintas KK atau lintas lab lah gitu. Nah, kalau menurut saya di geologi ini satu hal yang katakanlah belum ada ya, belum pernah ada ya, di prodi geologi. Padahal peluang itu sebenarnya cukup bagus untuk bisa dikerjakan gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kita tuh seharusnya harus selalu berusaha ya. Jadi tidak hanya bahwa kita ITB lalu kita dapat duit, tapi kita harus berpikir. Umpama ya, saya waktu itu mengajar loh. Mengajar itu semua orang dosennya tuh datangkan dari luar negeri. Dosen dari gurunya dari luar negeri, IPA datangkan dari Prancis, dari Jerman, ngajar di Indonesia selama 5 hari, mereka dikasih. Waktu itu orang Indonesia nggak ada. Saya minta, kenapa saya nggak itu? Jadi saya ngajar di sana. Itu dapatnya tuh $1.500 per hari. Ngajar itu. 7 jam ngajar itu dapat 1.500. Nah saya minta. Dapat. Maka itu selama 2-3 tahun saya ngajar terus di sana. Kan 1.500 sehari, berarti seminggu itu 7.500. Kalau 7.500 zaman itu tinggi banget. Nah itu saya ngajar, itu terus saya ngajar. Orang lain di Indonesia nggak ada yang mau ngajar. Saya minta Kusuma untuk ngajar, Suyono untuk ngajar, mereka ragu-ragu.
Ya udah saya ngajar sendiri. Tapi dapatnya 1.500, IPA yang bayar 1.500 dolar. Jadi kita tuh harus berusaha. Untuk dapatkan dana tuh kita harus berusaha. Tidak hanya wah nanti orang lain nyumbang, itu enggak. Kita harus cari sendiri, berpikir sendiri. Indonesia tuh punya apa? Kita berpikir sendiri. Jadi jangan menjagakan orang lain, kita harus cari dananya itu dari mana. Nah itu juga kita harus cari. Waktu saya mendirikan ITB juga begini, itu juga sebenarnya nggak boleh. Saya nggak boleh mendirikan ITB, Yosef itu nggak boleh. Karena I'm Chinese, itu nggak boleh. Waktu zaman itu tuh nggak boleh saya. Itu ganti nama waktu itu saya di Indonesia, di Amerika, jadi nggak boleh ganti nama. Nggak boleh, harus di Indonesia. Jadi saya nggak ganti nama karena waktu itu dia di Amerika. Ya aja nggak apa-apa. Tapi sesuatunya nggak boleh, tapi nggak apa-apa. Kita harus berusaha, selalu berpikir yang macam-macam lah. Jangan menjagakan harus begini, harus kita coba sendiri. Tapi pasti berhasil lah. Pasti berhasil. Kalau mengikuti aturan yang di Indonesia juga kita sulit. Nah, maka itu mahasiswa-mahasiswa yang dikirim ke luar negeri itu sampai sekarang katanya 20% nggak kembali ke Indonesia. Kok ya bisa loh. Amerika mungkin tahu ke luar negeri, udah kerja di luar negeri, udah nggak usah kembali ke Indonesia. Ya itulah. Nah, kita harus memanfaatkan itu. Satu pihak butuh, satu pihak pinter. Nah kita milih yang pinter. Setiap orang kita carinya bagaimana dananya itu. Itu aja yang saya ingin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ong. Baik, terima kasih Pak Ong. Buat Bapak Andri, apakah ada tanggapan kembali? Apakah aman Pak? Ya cukup, saya kira memang harus berusaha, itu aja. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Pak Andri. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Damai Putra. Buat Bapak Damai Putra dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Selamat siang Pak Ong, saya Geologi 74 Pak Ong, temannya Pak Andri. Pak Ong dulu ngajar saya ingat betul waktu di Karangsambung. Pak Ong dengan sepatu belly, kemudian baju yang mahal. Saya pikir Pak Ong memberikan penjelasan di pinggir sungai gitu tentang stream sediment sampling. Saya pikir Pak Ong nggak akan masuk ke dalam sungai itu. Tapi tiba-tiba begitu selesai menjelaskan, Pak Ong memberi tahu lagi kepada kita bahwa begini caranya ambil sampel gitu loh. Pak Ong masuk dengan sepatu belly dan celana yang bagus itu. Gitu. Itu sebagai pembuka aja Pak Ong, mengingatkan Pak Ong. Terima kasih Pak Ong sudah memberikan banyak hal kepada kami. Dan yang berikutnya terkait dengan ini Pak Ong hari ini, di ITB kan sebetulnya juga ada unit usaha yang sudah berdiri lama ya Pak. Ada yang berupa yayasan seperti Yayasan LAPI, kemudian ada juga PT, ada PT LAPI, dan ada PT LAPI Ganesha Tama, kemudian juga ada hotel di Saunggaling gitu. Yang saya mau tanyakan, apa pendapat Pak Ong mengenai itu kalau Pak Ong masih tahu dengan perkembangan itu gitu ya, dan apa saran-saran Pak Ong untuk ITB gitu. Yang kedua, apakah juga sebenarnya organisasi ITB itu seharusnya atau juga prodi gitu seperti terkait dengan Pak Andri tadi gitu ya, harus ada satu unit barangkali yang memang legal gitu ya, yang bisa menjadi unit usaha gitu di dalam ITB dalam rangka dengan gagasan tadi Pak Ong tadi. Satu adalah untuk kesejahteraan tentu saja pengajar dan tenaga akademiknya gitu, apa istilahnya, pembantu administrasi gitu. Dan yang kedua adalah juga menggalang dana untuk dosen-dosen minimal yang pensiun yang memang mengalami kesulitan-kesulitan gitu, yang seperti Pak Ong sampaikan tadi, seperti Pak Sukendar sampai kesulitan untuk bayar rumah sakit pada tahun itu ya, 100 juta itu tidak sedikit gitu pada masa itu.
Sekarang mungkin ya untuk berapa orang juga masih berat ya, apalagi di zaman itu gitu. Nah, itu kira-kira Pak Ong yang ingin saya sharing atau diskusikan dengan Pak Ong. Makasih Pak Ong. Ya. Kalau menurut saya di Indonesia tuh kita nggak usah mengikuti aturan yang ada. Kalau kita bisa cari sesuatu yang kira-kira bisa, kita harus lakukan itu. Itu aja. Kalau mengikuti peraturan, wah Indonesia sulit. Aturannya tuh kadang-kadang nggak masuk akal. Itu kalau kita umpama mau buka usaha aja, punya rumah mau buka usaha, kadang-kadang di daerah itu nggak boleh. Nah, kita nanti ngomong sama bupatinya, sokong nggak boleh. Jadi kita harus dari pikir, ya udah memang tujuannya sokok mau nyogok kok, ya supaya kita jalan. Nggak boleh asal kita tahu, oh ini bisa lah, bupatinya ini boleh, atau kita pakai rumahnya ini. Sering sekali ya, sering di Indonesia yang nggak boleh itu boleh, yang boleh justru nggak boleh kadang-kadang. Nah itu kita harus usahakan aja, kita harus usaha supaya bisa jalan aja. Kalau mengikuti semua peraturan yang ada di Indonesia sulit sekali lah, sulit sekali untuk kita lakukan. Jadi kita kalau nggak bisa, tapi kita coba cara lain ya supaya bisa bagaimana. Itulah ya masuk kita tahu udah sekolah universitas jadi udah pinter-pinter, jadi kita udah tahu toh aturan pemerintah bagaimana, ya kita harus usahanya supaya bisa berhasil bagaimana. Itu aja. Pasti bisa lah, pasti bisa kalian. Terima kasih Pak Ong, dorongan semangatnya. Ya. Oke baik, terima kasih Pak Ong atas jawabannya. Buat Bapak Damai Putra, apakah ada tanggapan kembali? Apakah sudah cukup? Apa sudah aman Pak? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Damai Putra. Mungkin masih dibuka buat sesi tanya jawabnya. Oke, mungkin buat Pak Miko, Bapak Sujan Miko mungkin dipersilakan. Terima kasih. Selamat sore Pak Ong. Ini luar biasa temuan Pak Ong tentang historis dari ITB ini. Mudah-mudahan itu juga nyampe ke rektor Pak ya. Demikian juga bisa nyampe ke para alumni, khususnya geologi. Jadi saya sendiri sangat kaget waktu mendengar ada penggalangan dana dari geologi ITB untuk kampus Karangsambung. Itu saya kira dalam waktu berapa lama bisa dapat berapa puluh miliar sampai dibangun di sana. Nah sekarang kembali kepada pensiunan dosen. Sebetulnya tidak terlalu sulit kalau ada hal-hal yang menyentuh itu disampaikan kepada para alumni. Nah sekarang kita punya directory yang bagus, artinya alumni tahun segini, kemudian kita hubungi. Inilah case-nya. Tadi sangat tersentuh ya bahwa Pak Ong sampai mengeluarkan uang segitu banyaknya sedangkan alumni kita banyak. Dan saya kira ruangan ini juga berapa miliar dibantu oleh alumni. Kenapa? Karena hal ini disampaikan kepada mereka. Kalau mereka tidak tahu, tidak pernah dikasih sosialisasi bahwa kejadiannya kayak begini, itu mungkin akan sulit sekali. Saya kira kita harus berbenah dulu internal ya, memperkuat persatuan alumninya, kemudian memberikan informasi. Ini juga sangat bagus. Berkali-kali saya puji bahwa Dr. Mirzam bisa melaksanakan mingguan loh, meeting kayak begini, Zoom hybrid dengan para alumni dan setiap Jumat. Walaupun Jumat jam 1 saya suka terlambat karena
harus pulang dari masjid, kemudian harus makan dulu dan lain-lain. Mungkin 1:30 barangkali lebih ini lagi, barangkali lebih luas lagi. Jadi itu Pak Om yang gini, untuk teman-teman di sini, khususnya yang masih belajar, being student dari geologi ITB, itu pasti punya semangat yang luar biasa, spirit kebersamaan. Saya sendiri di sini dipecat, diskors 1 tahun, yang membuat saya sangat menderita sesudah itu, walaupun rehabilitasi. Tapi apa yang terjadi? Kecintaan kepada alma mater luar biasa. Saya tidak punya duit banyak, tetapi saya punya batu. Sampai akhirnya oke, kita coba kasih batu di sini. Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa menjadikan prodi geologi ITB yang pertama punya mini museum. Dan saya berjanji akan terus melengkapi ini. Ada hibah kedua, ke-1, kedua, ketiga. Kita akan sulap prodi geologi ITB menjadi prodi yang benar-benar tidak hanya nasional ya, bisa ke internasional. Saya pernah di Rochester. Kemudian training Rotary di Amerika. Saya datang ke satu kampus di Rochester. Di Rochester mereka tahu bahwa saya gemologis. Kemudian di universitas itu minta saya diundang untuk memberikan pencerahan tentang geologi Indonesia dan bahkan diminta untuk memperbaiki nama-nama koleksi mereka, batuan dan mineral. Ini memang sungguh ya bagaimana ya? Nah, melihat hal semacam itu, saya kira Anda nanti kalau sudah lulus pasti akan ingat terus. Sekarang ini kami ada Pak Ong. Kemarin dulu Ibu MTZen misalnya kirim paket kerupuk dan lain-lain. Demikian juga yang lain juga. Kami setiap bulan mungkin sekali 2 kali kirim sesuatu, tidak usah duit. Kirim lagi panen apa, buah-buahan, kirim ke Prof. Harsono, kirim ke Prof. Kusmarinata, kirim ke Prof. Siono, kirim ke Prof. Harsono. Itu luar biasa ininya ya, dampaknya. Sehingga beliau-beliau saya kira, beliau berempat itu fotonya ada di tempat kami. Sampai pakai tongkat datang, dipotret di situ. Prof. Sampurno juga sampai muntah-muntah di tempat kami. Kemarin putranya datang, Prof. Sampurno. Beliau sudah tidak berdaya di Jogja ya, sudah tidak ingat. Tapi masih sehat, masih artinya fisiknya masih bagus. Jadi saya ceritakan ini kenapa ya. Nanti kalau Anda lulus, sudah lulus, itu ingatlah ke prodi ini. Yang melahirkan Anda, yang menjadikan Anda sarjana, yang membuat orang dan lain-lain. Itu contohnya. Saya di sini terlempar tapi masih saja. Saya terlempar dari asrama ITB, barak. Sekarang saya masih jadi ketuanya. Dan keluarnya luar biasa. Didepak begitu aja. Tapi kecintaan kepada alma mater, ITB, dan juga geologi, itu akan melekat terus. Tidak ada dendam, tidak ada apa ya. Dan tugas kita semua untuk bersama-sama membangun, menciptakan lagi silaturahmi dan lain-lain. Karena itu kami datang ke sini, alhamdulillah diundang oleh Ketua Prodi untuk mendengarkan ini. Saya sangat appreciate. Saya ulangi lagi bahwa saya waktu jadi Ketua Pemda Yagi di Kalimantan selama 8 tahun itu dapat award terus dari Ketua Yagi karena bikin pertemuan setiap bulan sekali. Pemda lain nggak ada, hampir mati. Ini seminggu sekali cuma. Tepuk tangan dong ke. Ini suatu yang bagus dan ini harus disampaikan kepada para alumni itu. Nah, sekarang presentasinya Pak Ong hari ini itu harus disebarkan, diviralkan kepada para alumni. Saya sedih sekali. Saya ada WhatsApp grup pra 65. 66. Jadi yang angkatan sebelum 66, 65, Prof. Emi dan lain-lain itu ada di WhatsApp group.
itu banyaknya itu tausiah. Jarang yang orang pinter-pinternya luar biasa. Tapi begitu pensiun, udah stuck. Nah ini mudah-mudahan Anda tidak ya, bahwa sesudah pensiun bergerak terus. Satu-satunya adalah mencintai apa yang Anda pelajari. Sengaja saya taruh batu-batu di sini supaya Anda mulai mencintai batu mulia dan lain-lain. Nanti minggu depan saya diundang di Purwokerto untuk memberikan pencerahan atau kuliah umum tentang potensi sumber daya geologi untuk mengembangkan wirausahawan dari mahasiswa geologi. Itu minggu depan sudah ada tiketnya, sudah saya beli, dan itu terus jalan ya. Dan umur Pak Ong sekarang barangkali 86 tahun Pak ya. 86 tahun, saya 82 tahun. Masih terus bergerak ya. Dan mudah-mudahan ya di bawah leadership dari Ketua Prodi dan dosen-dosen yang luar biasa yang masih muda-muda, itu Anda akan menjadi nanti kader-kader nasional yang mumpuni, yang ingat kembali apa yang diceritakan oleh Pak Ong. Kita kekurangan orang-orang yang bisa menyumbang dan lain-lain, memberikan dosen-dosennya yang gajinya 4 juta, 2 juta. Anda bisa bayangin bayar listrik aja 4 juta nggak cukup. Gimana bisa hidup sampai demikian? Jadi kalau bisa Pak Ong nanti ada yayasan, kami sendiri namanya yang diketuai oleh Ibu Harsono, itu juga disebarkan, diviralkan ke teman-teman. Ini ada yayasannya loh. Insya Allah mereka tidak medit Pak, akan keluar dia. Bayangkan aja untuk bikin sekian 50 miliar tuh berapa tuh yang Karang Sambung tuh. Bisa keluar loh Pak. Dan sekarang untuk mantan dosennya yang sudah pensiun tidak berdaya, saya kira kalau ini bisa, tolong nanti diviralkan saja ke teman-teman. Pak Ong juga luar biasa, saya mendengarkan ini, tapi ini sudah langsung sangat lengkap. Sebelumnya tentang memang bagaimana ITB ini bisa terangkat di dunia ya. Saya juga beberapa kali ke Amerika, ketemu orang India yang sudah jadi CEO dan banyak perusahaannya. Indonesia masih, saya kira belum, waktu itu belum ya. Nah itu Pak Ong, terima kasih banyak. Ini luar biasa, nanti barangkali materinya ini bisa disampaikan, nanti saya akan coba juga share ke teman-teman para 66 ya. Sekarang gini, untuk tambahan sedikit. Kami sekarang ada namanya organisasi Lansia Aktif Peduli Indonesia. Geologinya banyak, ada beberapa di sana. Lansia Aktif Peduli Indonesia syaratnya di atas 60 tahun. Dan ini merupakan urgensi juga, kenapa? Karena jumlah lansia tahun 2022 itu sudah ada 30 juta yang harus harus diberikan kehidupan gitu. Gimana caranya? 30 juta lansia, sedangkan sekarang aja dengan masalah politik, masalah pemilu dan lain-lain sudah hancur-hancuran begini. Nah, ayo kita mulai. Alhamdulillah kampus ITB ini mudah-mudahan guyup ya, tidak ikut-ikutan dengan apa yang ada di pusing ya. Dan mudah-mudahan kita bisa konsentrasi kepada how to make the others happy, semuanya bisa bahagia, tidak caci memaki, dan berbuat sesuatu yang baik. Ya, kalau prinsip kami adalah jujur, adil, saling menguntungkan, meningkatkan silaturahmi. Jadi namanya 4W test untuk menjadi alumni yang hebat, jujur, adil, saling menguntungkan dan meningkatkan silaturahmi. Itu kalau bisa demikian, insya Allah nanti prodi geologi ini akan menjadi prodi yang akan menjadi panutan dari semua prodi di Indonesia. Saya kira demikian. Terima kasih Pak. Terima kasih buat Bapak Sujatmiko atas beberapa katanya tadi.
Bapak Paong, apakah ada tanggapan atau cukup Pak? Nah, ya, Pak Jadiko itu luar biasa. Waktu dia keluar dari universitas itu juga dicap. Waktu itu dicap komunis. Waktu itu kalau kita kenal sama orang yang komunis aja udah nggak berani. Naik mobil aja nggak berani bersamaan. Padahal nggak ada bukti-buktinya, tapi dicap-cap itu wah luar biasa lah. Nah itulah Indonesia. Nah, kita harus selalu memperbaiki itu. Caranya bagaimana. Jadi Indonesia keadaan demikian lah. Jadi kita harus memperbaiki diri. Pemerintah ini kita harus memperbaiki dengan berkorban, tapi bisa berpikir gitu. Berpikir itu. Kalau mengikuti peraturan Indonesia semua kacau lah. Jadi kita banyaklah peraturan yang kita bisa bantu untuk membangun ITB bagian Nalik dan sebagainya. Tapi kita harus berusaha. Itu bagus sekali Pak. Dulu waktu dia dikeluarkan pusing semua orang. Padahal di sana aktif sekali. Nah, itu. Ya udah. Itulah yang harus kita bantu. Jadi keadaan Indonesia memang tidak semua mutlak ya. Tapi kita harus bisa perbaiki itu. Yang penting kita harus bisa perbaiki. Baik, terima kasih juga buat Bapak Ong atas tanggapannya. Mungkin buat teman-teman, apakah ada yang masih ingin bertanya kembali? Masih dipersilahkan untuk bertanya. Buat teman-teman yang di Zoom juga dipersilahkan apabila ada yang ingin bertanya. Oke, mungkin apabila tidak ada yang ingin bertanya, saya hitung. Halo? Oh, halo. Oke, Pak Andri. Buat Pak Andri dipersilakan kembali, Pak. Gimana, Pak? Ya, saya mau menanggapi saja apa yang diungkapkan oleh Pak Ong maupun oleh Pak Sujatmiko. Nah, ini khususnya untuk para generasi muda ya. Jadi kalau bisa ya sambil kuliah itu kita mencobalah ya menanamkan jiwa entrepreneurship atau belajar lah ya. Belajar bagaimana sebenarnya kita bisa survive ya. Dan bisa kalau bisa ya bisa mendanai pasti kampus ya kalau memang nggak ada biaya gitu. Jadi misalnya saja Pak Sujatmiko itu sudah mulai berusaha walaupun dengan cobaan-cobaan yang luar biasa berat ya. Itu pada awal tahun 90-an memulai usaha Batu Mulia betul-betul dari nol. Ya. Dan saya kira yang muda-muda ini punya bakat untuk yang lain ya. Jadi kalau misalkan Anda punya bakat yang terkait dengan IT, dengan komputer ya perdalamlah itu. Kemudian gunakanlah untuk geologi. Nah, kalau saya kebetulan hobinya adalah fotografi, jadi saya coba perdalam ya hal-hal yang terkaitan dengan mikroskop, terkait dengan fotografi dan sebagainya. Nah, itu menjadi kelebihan-kelebihan sendiri. Nah, seperti Pak Sujatmiko, Pak Ong ya dengan bisnisnya itu hal-hal yang kalau menurut saya di luar kampus ya. Memang belajar dari luar kampus, tapi kesempatan itu sekarang terbuka lebar karena semua informasi itu sudah bisa via HP ya, via mobile phone, via smartphone itu sudah bisa ya. Jadi kita mau apa nih? Ya, ke depannya seandainya misalnya kita lulus atau mungkin pada di tengah perjalanan selama kuliah apa yang kira-kira bisa menambah skill kita ya di berbagai bidang ya, di bidang apapun lah. Itu bisa terpakai kelak itu ya. Jadi bagi teman-teman bagi para mahasiswa yang sekarang masih aktif ya di kampus ya, cobalah misalnya saja kalau Anda punya smartphone itu belajar fotografi geologi ya. Satu saat itu akan dipakai. Sekarang juga banyak sekali misalnya saja gambar-gambar yang misalnya saja
bisa dipakai ya untuk Netflix, untuk layar-layar komputer dan sebagainya, dipakai, dijual seperti itu. Nah, geologi kebetulan punya peluang untuk belusukan kemana-mana, pergi kemana-mana, ambil gambar yang bagus ya. Nah, oleh karena itu Anda harus belajar memang fotografi, termasuk juga misalnya saja untuk batu mulia ya. Jadi Anda memang harus mencoba diri untuk bisa mencintai mineral, mencintai batu ya. Ya, kalau bisa punya koleksi ya. Nah, itu hal-hal yang kalau katalah bisa memberikan nilai tambah ya kepada kalian. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri atas tanggapannya. Mungkin buat Pak Bronto nih lagi on cam nih. Buat Pak Bronto apakah ada ini tanggapan atau tambahan mungkin Pak? Mungkin kalau ada tambahan mungkin dipersilakan buat Pak Bronto. Masih di mute Pak buat ininya. Mute. Mikrofonnya masih di mute Pak. Mungkin bisa di unmute biar bisa kita Itu ada kakak senior saya tuh 89. Bang Arius di Pangkal Pinang, Mas. Halo aja Pak Bronto, Pak Ong, salam hormat. Pak Andri dan teman-teman yang lain. Saya setuju sama Pak Andri, itu entrepreneurship harus dibangun dari muda. Apa aja bisa, kalau apalagi kita geologi banyak peluang. Dari bagaimana kita bikin tiktokan di lapangan, menyebarluaskan spot-spot wisata, itu bisa jadi permainan bagi geologis. Ini itu aja masukan. Makasih Mas Bronto. Ya. Mungkin sedikit menambahkan dari Pak Arius, Pak Ong dan panitia bahwa saya tertarik Pak, terutama tentang penghormatan atau silaturahmi alumni terhadap atau bahasa ininya khidmat kita terhadap guru masing-masing Pak, mantan profesor-profesornya, mantan pembimbingnya dan sebagainya. Di tahun 2018 Pak kalau nggak salah atau 17-16 begitu, saya mencoba menuliskan profilnya Bu Emi, Profesor Emi. Di situ dengan latar belakang bahwa kalau biografi pengusaha, biografi jenderal, biografi orang-orang besar Pak, itu banyak ditulis oleh para penulis lah Pak, ya penulis biografi. Tapi untuk yang namanya profesor atau guru-guru kita sendiri bahkan tidak pernah dia menulis siapa sih Pak Ong Hanling, siapakah Pak Darsono, siapakah Pak Sukendar. Pak Katili ada biografinya Pak, kemudian Pak Katili ada biografinya, tapi tidak semua guru-guru kita itu tertulis. Barangkali itu yang jadi concern kita atau ikatan alumni kita, meneruskan tulisan-tulisan atau membuat biografi agar bapak-bapak ini tidak hanya langgeng di zaman-zaman dulu, tapi juga bisa dikenal oleh para generasi geologi kemudian Pak. Pak Panitia juga mungkin bisa concern Pak IAIGL nanti kedepannya juga kita harus punya membuat legasi beliau-beliau ini ke generasi muda Pak. Tinggalannya paling tidak apa sih buah pikirannya Pak Ong Han selama ini? Yang saya tahu Pak Ong adalah pernah mengajar saya tentang manajemen ekonomi yang selalu mengusap ujung sepatu, ujung celananya dengan papan tulis Pak dan kapur Pak. Itu sesuatu yang unik dari Pak Ong Han sambil mengajar, tapi kacamatanya kalau ngelapin itu pakai ujung ini Pak, ujung sepatunya Pak, ujung celananya. Jadi itu yang unik buat saya, yang selalu terkenang saya dan Pak Ong. Jadi terima kasih atas pengajarannya waktu itu. Intinya saya meminta ke depan kami sendiri membuatkan legasi bapak-bapak itu tetap survive dalam bentuk tulisan atau biografi gitu. Itu yang pernah kami buat, satu tentang itu adalah Bu Emi. Itu mungkin Pak, jadi selain kita memerhatikan dosen dari sisi bantuan, tapi ke depan juga harus menuliskan apa-apa yang sudah dituliskan oleh atau yang sudah diajarkan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu ini
ke dalam sebuah bentuk tulisan, biografi misalkan. Gitu Pak, makasih. Baik, terima kasih buat para Bronto juga atas tambahannya, juga tanggapannya terkait kelangsungan nanti geologi TB ini ke depannya juga. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih juga buat bapak-bapak yang sudah hadir di sini, yang sudah bertanya tadi. Buat bapak materi kita yaitu Dr. Ong Hangling, terima kasih banyak atas materinya. Mungkin saat ini ada beberapa pemberian lah dari kita dari Prodi Teknik Geologi yang nantinya akan diserahkan oleh Mas Mirzam. Beberapa Oke, tapi juga sambil semuanya bisa tepuk tangan ya. Oke, mungkin Bapak Ong mungkin bisa berdiri agar bisa di tengah kita pemberian serahannya. Baik, ini ada sedikit tanda ucapan terima kasih dari kami Pak, dari Prodi. Jadi ini dan juga ada ini Pak, sama sertifikat. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin sambil dokumentasi saya ingin menyampaikan begitu ya, bahwa saya nggak tahu apakah ini persembahan kecil dari Prodi ini cukup berharga atau tidak gitu. Tapi masukan Bapak, Pak, kemudian Pak Jatmiko dan Pak alumni itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa Pak, gitu ya. Jadi kami tidak bisa memberikan apa-apa Pak, tidak bisa memberikan banyak, tapi hanya satu yang bisa kita berikan. Nasihat Bapak, nasihat Pak Miko, insya Allah kita coba wujudkan, menghasilkan geologi yang lebih baik, khususnya teknik geologi ITB. Terima kasih. Terima kasih sekali. Ya. Terima kasih sekali kesempatan yang diberikan. Ya, di sini ada beberapa souvenir Pak dari kami, ada kaos, ada mug dan sebagainya. Ini mudah-mudahan Bapak selalu sehat Pak, utamanya. Kalau ingat udah pasti ingat gitu ya, di tengah kesibukan ditodong pun. Ya. Oke. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ong. Saya menyampaikan juga bahwa pada bulan Juli akhir Agustus awal itu kemarin kami berkesempatan diundang ke tempatnya Pak Ong di Singapura, begitu ya. Kami memohon bantuan proposal bahwa akan membawa mahasiswa ke sana, tetapi yang diberikan jauh lebih banyak yang dari kami minta. Jadi para alumni, para senior, Pak Ong, Pak Miko dan siapapun itu biasanya sedikit bicara gitu ya, tapi transfernya cepetan banyak gitu ya. Ya itulah ciri tipikal dari alumni kita. Jadi kita harus balikin itu, bukan tentu dengan bukan duit gitu ya, tapi dengan prestasi, karena ITB geologi besar karena alumninya. Kita pun harus menjadi besar seperti mereka, mengikuti langkah-langkah besarnya, dimulai dengan sesuatu yang kecil, mimpinya harus luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Ong, Pak Miko, serta para alumni yang hadir secara daring di Zoom. Kita semua sehat selalu dan berkontribusi untuk negeri. Terima kasih Pak Ong. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Oke, mungkin setelah pemberian kenang-kenangan kepada Bapak Ong, mungkin kita semua bisa foto bersama sesi dokumentasi. Semuanya mungkin yang berada di ruangan Hilmi bisa maju ke depan, dan juga buat semuanya yang udah join dari Zoom itu bisa on cam agar bisa kita mulai sesi foto bersamanya. Ya, buat teman-teman dan bapak-bapak sekalian dipersilahkan. Oh, baik. Oh, siap tahun. Ya semuanya yuk berdiri kita foto di depan bersama Bapak Ong. Pak Miko, bagaimana Pak? Apa?
Saya baru tahu. Mundur ya. Langsung disesuaikan saja boleh, mungkin yang cowok-cowok jongkok di bawah. Kembali. Coba seimbang. Kameranya mundur lagi tuh biar kena semua. Kameranya kurang ke kanan, Mas. Oke, semuanya nggak yang ini ya, jadi yang ini ya. Oke. Tes kan 1, 2, 3. Lebih dinamis gayanya. 1, 2, 3. Oke, ganti HP. Ya. Ya, HP yang lebih tenang. Ayo, 1. Nah, yang 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganti lagi. Aisa. Enggak. Cantik banget, gila. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kayaknya bisa lebih dinamis. Satu lagi. Enggak banyak. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oh, yang ini juga. Bentar. Siapa? Kamu nyalain. Oh, udah. Oh, yang ini. Gak apa, Pak. Nanti saya selfie. Oke. Aduh, cantik banget. Ganteng. 1, 2, 3. 1, 2, 3 semat ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, makasih. Terima kasih semuanya. Ya, baru lewat. Bagus bantu kamu ya. Semua dari Indonesia ya. Ada yang dari luar. Batunya berapa?